Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel YouTube Alfa RZQ yang memang saya buat untuk tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Alfian Rohmansyah. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Alfa Rizkulos dengan NIM 20010361007. Saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Mullah Warman Samarinda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari paragraf. Jadi sebelum kita lanjut ke materinya, mungkin saya ingin berpesan untuk diperhatikan dengan baik-baik. Fungsi-fungsi paragraf. Paragraf yang berupa himpunan kalimat saling terkait dalam mengemukakan gagasan utama berfungsi penting bagi penulis dan bagi pembaca dalam teks. Berikut adalah fungsi-fungsi paragraf. Jadi fungsi paragraf dibagi jadi dua. Yang pertama ada fungsi paragraf bagi penulis dan ada juga fungsi paragraf bagi pembacanya. Saya akan menjelaskan fungsi paragraf bagi penulis terlebih dahulu. Yang pertama, paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. Yang kedua, paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. Yang ketiga, paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi pencampuran di antara unit pikiran penulis. Yang keempat, penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. 5. Paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koherensi. Untuk bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Yang kedua, fungsi paragraf untuk penulis. Pertama, dengan memisahkan atau menegaskan pengertian secara wajar dan formal, pembaca dapat dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Yang kedua, pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Yang ketiga, pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. Keempat, pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. Terakhir, pembaca merasa tertarik dan termotivasi menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan gambar, bagan, diagram, grafik, dan kurva. Untuk ciri paragrafnya, yang pertama ada bertakuk atau letaknya agak dalaman ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Kedua, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang sebagai fungsi penjelas, menguraikan ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. 4. Atau yang terakhir, paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua sudah mau menonton sampai habis. Kalau bisa di like, komen, dan ya kalau bisa di subscribe ya. Terima kasih sekali lagi.